Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62, ayatnya yang ke-9. Demikian pembacaan firman Tuhan. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop kita hari ini adalah perasaan tenang dekat Allah. Bahwasanya ada suatu hal yang membuat keresahan di dalam diri pemazmur dalam hal ini. Bahwasanya banyak orang yang sering sekali mengganggu jabatan seseorang dengan melakukan hal-hal yang tidak benar untuk menggoyang posisi seseorang tersebut dari jabatan itu. Bagaimanalah caranya supaya ia menjadi terjatuh. Dan ketika kita melihat bagaimana pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud ini, ternyata dalam hal ini ada suatu kepastian di mana ketenangan itu hanya berada di dalam Allah semata. Jika kita melakukan hal yang sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak perlu takut dengan kehilangan jabatan dan lain sebagainya, karena kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dan itulah yang menjadi sangat penting. Sehingga kepastian untuk bekerja itu adalah jika kita berada di pihak Allah. Disinilah sebenarnya titik tenang seseorang untuk mendapatkan keberhasilannya. Ada salah satu buku yang membahas tentang hal ini, bahwasanya prestasi seseorang itu ternyata dipengaruhi bagaimana ia menemukan zona tenang dalam dirinya, sehingga ia tidak terpengaruh oleh apapun. Jika ia sudah masuk kepada ketenangan dalam dirinya, karena ia telah mempersiapkan segala sesuatunya dan ia berada pada pijakan yang benar, maka ia akan mendapatkan apa yang ia impikan tersebut. Sehingga prestasi yang ia dapatkan bersumber dari ketenangan yang ada di dalam dirinya sendiri. Jika kita memikirkan apa yang disampaikan oleh pemazmur ini, ternyata kehidupan kita itu harus kita taruh kepada tangan yang benar. Jika kita tidak bersandarkan kepada hal yang benar, bagaimana mungkin kita akan berani untuk menjalani kehidupan ini? Dan mari kita belajar dari pemazmur dari hal ini. Ia berkata bahwa percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Mengapa kita harus mencurahkan isi hati kita hanya kepada Tuhan? Karena ternyata hanya kepada Tuhanlah kita mencurahkannya dan menerima apa yang baik dan apa yang tepat bagi kita. Jika saudara mencurahkan isi hati saudara kepada orang lain, saudara perlu berhati-hati. Karena tidak semua sahabat itu bisa menjaga rahasia saudara. Tetapi ketika saudara curahkan isi hati saudara kepada Tuhan, Tuhan tidak hanya mendengarkan, tetapi Tuhan juga akan memberikan jawaban terbaik bagi saudara. Tetapi perlu saudara perhatikan, tidak semua apa yang kita curahkan kepada Tuhan serta-merta Tuhan harus menjawab itu. Karena ternyata Tuhan merancangkan rencana yang tidak akan pernah gagal dalam orang-orang yang Ia pilih. Sehingga ini harus menjadi pijakan berpikir dan bertindak saudara. Jika Tuhan merencanakan sesuatu yang baik dan Tuhan mengizinkan itu ada di dalam diriku, maka hal apapun tidak akan bisa membatalkannya. Mengapa saudara terlalu takut jika saudara mengerjakan sesuatu, memiliki jabatan dan ada orang yang ingin menggoyang saudara dan ingin merebut jabatan itu dari saudara? Mengapa saudara takut? Jika saudara bekerja di pihak Allah, saudara tidak akan menghiraukan itu sama sekali, tetapi saudara akan senantiasa fokus untuk melakukan apa yang saudara kerjakan. Dan pengertian ini saudaraku adalah hal yang sangat kita butuhkan dalam perjalanan hidup ini. Kita butuh perlindungan yang tepat. Kita butuh jaminan yang pasti.
Dan siapakah jaminan yang pasti dan perlindungan yang tetap? Pemazmur berkata, Allah ialah tempat perlindungan kita. Mengapa demikian? Karena sumber yang baik, segala hal yang benar, hanya kita peroleh dari Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, jalanilah hari saudara dengan tenang di dalam Allah semata, sehingga saudara berpihak kepada Allah dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang kami telah terima pada kesempatan yang baik ini. Engkau telah menolong kami untuk memberikan kami kelegaan, bahwasanya hanya di dalam Engkau semata kami akan tenang. Engkau adalah perlindungan kami Bapa. Tolonglah kami untuk menjalani hari-hari kami, sehingga kami melakukan apa yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.